Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum fatabayyanu. Fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita pertama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada batas kepada kita semua, khususnya nikmat yang telah diberikan sebagai sebuah bentuk kehormatan berupa kemerdekaan, berupa free will yang telah diberikannya kepada kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, paling tidak sebatas kemampuan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan lebih dari itu, nikmat bahwa insya Allah kita tetap berada di jalan kebajikan, walaupun telah diberi kemerdekaan untuk memilih. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari ini adalah hari Jumat pertama di tahun 2020, tahun Masehi. Dengan hadirnya tahun baru, maka menjadi semakin dekatlah saat kepulangan kita, yang tidak dapat kita hindari, yang tidak dapat kita cegah, yang tidak dapat juga kita percepat, yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Begitu tiba di tempat yang baru itu, kita tidak mungkin lagi kembali ke dunia yang kita kenal, kita akrabi, dan kita nikmati. Dan itu wilayah keimanan. Boleh percaya, boleh tidak, bahwa ada sesuatu di balik pintu kematian. Karena memang tidak pernah kita memperoleh berita tentang apa yang ada di sana. Harapan kita tentu di sisa usia kita, yang mungkin juga tidak lama, kita tidak tahu persis, kita masih bisa memberi manfaat sebanyak mungkin kepada sesama. Bagi yang percaya, moga-moga itu menjadi bekal kita pada saat harus pulang, yang pasti akan terjadi. Yang ketiga, kita juga turut prihatin dan harus mewujudkan empati atau prihatin itu untuk menolong siapa dan di mana saja yang saat ini sedang tertimpa musibah. Ada yang dekat jaraknya di sekitar Bandung, ada yang agak jauh. Ada yang kita hanya dengar sayup-sayup, tidak bisa melihat sendiri, tapi di zaman seperti saat ini, semua bisa menjadi dekat, menjadi sangat nyata, dapat disaksikan langsung melalui medsos. Baik itu kejadian sebenarnya atau hanya sekedar fake news. Namun tidak dilakukan lagi. Itu semua mempengaruhi pandangan dunia kita. Pandangan dunia yang mungkin terbentuk oleh hadirnya era digital. Mungkin tidak kita sadari. Masjid Salman mengundang jamaah setiap saat untuk turut serta mengungkapkan empatinya kepada siapa yang sedang membutuhkan. Yang itu mungkin saja nanti terjadi juga pada diri kita. Karena banyak kejadian musibah yang tidak terfikirkan sebelumnya. Dan
Sekali itu terjadi, yang memang tidak bisa dihindari. Moga-moga berbagai macam peristiwa di sekitar kita yang tidak kita duga sama sekali memberikan banyak hikmah pada kita. Sebagai sebuah kejadian, dia mungkin tanda petik netral saja. Tergantung kita memberikan makna padanya. Bagi yang sedang tertimpa, itu adalah sebuah ujian kesabaran. Bagi kita juga ujian kesabaran. Bisakah kita mengeluarkan sesuatu untuk menolong mereka yang sedang membutuhkan? Yang keempat, jamaah rahimakumullah, Rektor ITB, Profesor Kadarsa Suryadi dalam artikelnya di Pikiran Rakyat pada tanggal 30 Desember 2019 yang berjudul SDM di Era Revolusi Industri 4.0 menyampaikan data-data penelitian digital 2019 We Are Social and Hootsuite. Disebutkan bahwa rata-rata penggunaan mobile internet di dunia ini adalah 3 jam 13 menit per hari. Untuk Indonesia, Filipina, dan Malaysia itu sekitar 4 jam per hari. Sementara Thailand sebesar 5 jam 13 menit per hari. Tergantung kita melihatnya, itu bisa dianggap lama, panjang, bisa dianggap pendek. Kalau dibandingkan dengan waktu kita membaca Quran tiap harinya, waktu itu lama sekali. 3 jam, kita malah sekitar 4 jam. Panjang banget waktu itu. Mungkin kita membaca Quran setiap hari hanya 10 menit. Mungkin tidak lebih. Sebagian dari kita mungkin tidak lebih memberikan perhatian. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa itu mempunyai potensi luar biasa. Dari sisi manapun kita menengoknya. Tentang waktu yang diberikan oleh kita untuk melihat medsos, memanfaatkan internet. Baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga agama. Jamaah rahimakumullah, bahwa orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, owner CEO dari Amazon, itu adalah pemanfaat internet untuk bisnis online. Bahwa Donald Trump terpilih menjadi presiden USA diantaranya karena mampu mengkapitalisasi internet untuk kampanyenya, membuktikan betapa dahsyatnya potensi internet dan mobile internet. Teknologi digital benar-benar telah menjadi de facto kendaraan untuk menguasai dunia. Jika kita googling di internet dengan kata kunci digital 2019, maka kata pertama yang muncul adalah despite controversy around privacy, hacking, fake news, and all other negative aspect of online life, the world continues to embrace the internet and social media. Jadi walaupun manusia itu mengetahui banyak aspek negatif, tetapi jumlah pengguna itu terus meningkat drastis. Pengguna medsos, sebatas medsos saja pada tahun 2019 itu diperkirakan mencapai 3,5 miliar orang di dunia. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa medsos mempunyai kemampuan untuk membentuk keyakinan baru, sekaligus meruntuhkan atau sekurang-kurangnya menggoyang kemampuan keyakinan lama kita. Manakala keyakinan lama tidak mengalami penguatan, sedangkan informasi baru yang bertentangan terus datang membanjir tanpa pemilahan, tanpa pemilihan, tanpa penapisan, tanpa perenungan cermat dan mendalam, maka dapat dipastikan, walaupun mungkin sangat perlahan, keyakinan baru akan tumbuh dan mengalami penguatan, dan keyakinan lama tergerus sedikit demi sedikit. Mungkin akan menarik jika ada yang dapat melakukan penelitian mengenai efek atau pengaruh keanggotaan seseorang pada suatu WhatsApp group terhadap keyakinan seseorang. Kita tahu bahwa ukuran keyakinan seseorang itu diantaranya adalah semakin kuat keyakinan seseorang, semakin tergerakkan dia untuk melakukan yang diyakin. Jadi kalau kita yakin bahwa Jumatan ini adalah perintah Allah, kita tergerakkan, kita datang ke masjid. Ini adalah bentuk dari ungkapan keyakinan kita. Tidak ada manfaat material datang, cuma nggak ada.
Tapi kita yakin ini menjadi bekal kita pada saat pintu kematian kita terbuka, kita yakin, maka kita tergerakkan, kita datang. Ini sebuah contoh saja. Tapi bisa juga karena dibombardir dengan informasi yang menimbulkan apa yang disebut information asymmetric, kita juga bisa takut mengungkapkan identitas kita sebagai seorang muslim. Bisa saja karena dibombardir fundamentalis, radikal. Jadi kita jadi takut mengungkapkan identitas dan ciri-ciri. Bisa terjadi. Pengaruh waktu jadi tidak terhindarkan. Itu sebabnya critical thinking menjadi amat penting di era membanjirnya informasi yang di dalamnya mengandung hoax. Namun perlu dicatat, sekedar critical thinking belum cukup karena dia hanya sekedar necessary condition. Kalau tidak diimbangi dengan basis data sebanding, maka akan terjadi yang saya sebutkan tadi, information asymmetric, yang tidak balance informasi. Khotib hanya menyinggung sedikit saja mengenai masalah ini. Basis keyakinan beragama kita itu adalah jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Kekuatan keyakinan kita bersumber dari dua itu. Dan kekuatannya juga sangat tergantung kepada kedalaman, pemahaman, dan pengetahuan kita terhadap keduanya. Angka 3 jam per hari untuk berselancar di dunia maya tentu dapat membangun basis keyakinan baru sekaligus menggerus basis keyakinan lama. Mudah kita temui di dunia maya pandangan, pemikiran mulai dari yang sepenuhnya anti, jadi kita bisa segera menapis, sinis, seolah-olah sejalan, hingga sepenuhnya menguatkan keyakinan lama, atau sebaliknya. Jamaah rahimakumullah, tentu kita berharap bahwa kita memiliki cukup alat untuk menapis, memilah. Semakin lama kita memanfaatkan itu, mendapatkan informasi itu, harus semakin canggih kemampuan kita memilih, memilah, dan memanfaatkan. Dan tentu menjadi sangat memprihatinkan bagi anak-anak kita, generasi muda yang memang belum memiliki kecanggihan, tapi waktu yang digunakan untuk itu mungkin lebih banyak dari kita. Pada saat situasi seperti itu, kita diingatkan kembali oleh Al-Quran betapa pentingnya melakukan tabayun, check and recheck terhadap informasi yang bersimpang siur di sekitar kita. Moga-moga pada saat kita harus pulang nanti, keyakinan kita itu tidak tergerus. Sehingga seharusnya kita bisa bersaksi di saat kita dijemput, malah yang kita pikirkan hal yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga kita terselamatkan di dalam hidup yang sangat banjir dengan informasi itu, dan kita menyempatkan diri untuk memberikan waktu membaca Quran, membaca sirah Rasul, dan lebih dari itu juga merenungkan, merefleksikan di dalam dan di tengah-tengah kesibukan kita yang amat padat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang salah, jelas salah, dan bila kami kekuatan untuk menghindarinya. Tampakkanlah kepada kami yang hak, jelas hak, dan bila kami kekuatan untuk menegakkannya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, berilah kami dari sisimu rahmat dan kasih sayangmu. Bimbing dan pimpinlah agar kami mampu menyempurnakan tugas dan amanah yang dibebankan kepada kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, jangan engkau cabut kembali hidayah yang telah engkau tanamkan dalam lubuk hati sanubari kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Aqimis salat.